Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan lagi seputar informasi besar mengenai Pi Network ya. Mengapa saya bilang demikian? Tentunya disimak video saya sampai selesai agar Anda tidak gagal paham ya, informasi apa yang tentunya di sini sangat besar sekali, sangat wow sekali yang akan saya kabarkan ya. Tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru saya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya. Jadi ada sebuah kejutan di sini yang mana saya akan membacakannya. Surat kabar besar internasional menerbitkan berita tentang Pi. Ya. Surat kabar besar internasional menerbitkan berita tentang Pi. Perkembangan Pi semakin mendapat perhatian dunia, ya. Pi Network melakukan salah satu migrasi blockchain terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Oke, kita lanjutkan, kita buka ya untuk situsnya. Dan kita sudah memasuki ke situsnya ya. Jadi ini buat situs web. Oke, kita langsung saja di sini kasih keterangan mengenai ini, oke. Jurnal Kemenangan Rakyat 18 Agustus tahun ini ya. Pi Network melakukan salah satu migrasi blockchain terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Lebih dari 1 juta pelopor bermigrasi ke Pi Mainnet setelah adopsi massal solusi KYC milik jaringan Pi pada bulan Juni. Palo Alto CA ya, 17 Agustus tahun ini. Globe Newswire, Pi Network sebuah komunitas besar dan terbuka yang didukung oleh cryptocurrency terdistribusi paling luas di dunia yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang ya. Hari ini mengumumkan migrasi lebih dari 1 juta pengguna ke blockchain mainnet-nya. Didirikan pada Desember 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan teknologi perilaku dari Universitas Stanford ya. Pi Network adalah ekosistem aplikasi pihak ketiga berbasis utilitas yang digunakan pada platform web seluler ya. Dengan distribusi token yang terbesar luas ya, yang maksudnya yang tersebar luas ya. Sejak awal, komunitas juga dikenal sebagai perintis. Telah berkembang menjadi 35 juta anggota di lebih dari 230 negara atau wilayah ya. Anggota di lebih dari 230 negara atau wilayah, oke. Mendirikan Pi Network secara resmi di Mainnet adalah bukti komunitas luar biasa yang telah kami bangun dalam 3 tahun. Terakhir ya, kata Dr. Cheng Diofan, pendiri dan kepala produk di Pi Network ya, PC Pi Network ya, untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi selangkah lebih dekat dengan kenyataan ya. Berbeda dengan blockchain lainnya, Pi Network membangun dan mengembangkan komunitasnya jauh sebelum meluncurkan blockchain mainnet pada Desember tahun 2021 kemarin ya. Sejak hari Pi 14 Maret 2019 ya, komunitas telah memberikan berbagai kontribusi untuk pertumbuhan dan keamanan jaringan.
Dan dalam prosesnya ya, menambang Pi di ponsel mereka melalui mekanisme penambangan baru yang ramah lingkungan. Memigrasikan saldo Pi dari aplikasi ponsel ya, tempat saldo tersebut saat ini direkam, ke blockchain, sementara berbagai aplikasi juga diatur untuk transisi dari testnet ke mainnet, akan memungkinkan terwujudnya ekosistem peer-to-peer ya. Aplikasi ini akan dapat memanfaatkan jaringan besar pengguna yang telah lulus KYC dan siap untuk kripto dengan mata uang kripto untuk dibelanjakan untuk berbagai layanan ya. Migrasi lebih dari 1 juta Pioneers ke mainnet diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu dimungkinkan berkat solusi PKYC dan kerja lebih dari 649.000 validator manusia di 224 negara atau wilayah ya, yang memiliki KYC lebih dari 2 juta Pioneers hingga saat ini. PKYC adalah pendekatan eksklusif dan unik yang menggabungkan otomatisasi mesin dan crowdsourced ya, verifikasi manusia high flow ya, untuk mencapai KYC yang aman, terukur dan efisien ya. Itu lahir dari kurangnya skalabilitas ya, aksesibilitas finansial dan jangkauan global dari solusi pasar pihak ketiga lainnya. Solusi KYC asli Pi Network ya, yang bebas biaya fiat untuk semua perintis, adalah salah satu upaya besar Pi Network untuk memenuhi janji keadilan, inklusivitas ya, dan aksesibilitas, kata Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi di Pi jaringan ya. Kami bersemangat untuk terus mengembangkan komunitas yang luar biasa ini dan menyambut perintis masa depan untuk berkontribusi pada apa yang akan segera menjadi jejaring sosial berkemampuan kripto berkinerja terbaik di dunia. Di mainnet ya, Pioneers akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan. Hadiah perintis akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Perintis pra-mainnet akan terus berkontribusi pada Pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan. Jaringan berencana untuk terus bermigrasi jutaan lebih ke mainnet dalam beberapa bulan mendatang, karena lebih banyak perintis terus memanfaatkan teknologi KYC jaringan Pi. Sumber berita dari Globe Newswire ya, kalau saya tidak salah dalam membacakannya ya. Dari sumber berita ini dari Globe Newswire ya. Jadi semakin banyak ya, seperti halnya di sini. Dari Crypto News BTC ya. Jadi ini juga membahas mengenai Pi Network ya. Dan ini Yahoo juga membahas mengenai Pi Network. Tentunya sama di sini keterangannya, yaitu Pi Network melakukan salah satu migrasi blockchain terbesar dalam sejarah cryptocurrency ya. Dan di sini mengutip
keterangan ataupun membahas juga mengenai Pi Network. Everything is crypto, ya. Juga membahas mengenai Pi Network. Oke. Jadi jelas ya. Perusahaan-perusahaan situs terbesar dunia telah membahas berbagai berita yang tentunya berkaitan mengenai Pi Network. Ini akan menjadi sebuah revolusi dunia blockchain, dunia cryptocurrency era baru yang mana akan menjadi pertumbuhan keuangan digital yang sangat mumpuni dan sangat mapan di masa depan, ya. Jadi Pi Network akan menjadi suatu solusi keuangan dunia yang mana orang biasa akan bisa menjadi orang yang mempunyai aset ataupun orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, ya. Tentunya untuk apa perusahaan besar ataupun situs besar dunia membahas mengenai Pi jikalau Pi tidak ada nilai dan tidak ada tidak ada keuntungan di Pi, ya. Tentunya mereka yang bergabung di Pi, mereka sudah mendalami dan mempelajari apa itu Pi. Jadi yang nyinyir dan yang suka membuli Pi akan gigit jari di saat open mainnet terjadi dan di saat harga Pi semakin tinggi, ya. Jadi silahkan nyinyiri Pi, silahkan bully perusahaan atau proyek Pi, ya. Karena Anda adalah orang terbodoh yang terus-terus hanya berada di dalam kerugian, sedangkan Pioneers Pi Network akan berada di atas angin ataupun di atas sebuah kebahagiaan yang tidak terhitung ataupun sebuah kekayaan yang dimiliki para Pioneers di masa mendatang tidak akan terhitung, ya. Tergantung para Pioneers itu yang menghargai koin Pi-nya saat ini, ya. Di masa mendatang saat open mainnet tiba, seiring berjalannya waktu pada saat itu nilai Pi akan terus naik, ya. Jadi tidak ada yang namanya mengalami penurunan seperti halnya cryptocurrency lainnya. Anda sabar, maka kesuksesanlah yang akan Anda raih bersama Pi Network di masa depan, ya. Oke. Namun tidak perlu memerlukan beberapa tahun lamanya, nilai Pi akan semakin jelas terlihat. Contohnya di bulan ini, di tanggal 25 ke depan, Pichen Mall sudah mulai dibuka, ya. Dan itu artinya para Pioneers sudah bisa melakukan barter. Dan khususnya untuk para Pioneers yang sudah lulus KYC, oke? Oke, semua Pioneers tidak sabar menunggu tanggal 25 Agustus. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa pada tanggal 25 Agustus hanya Pichen Mall yang dibuka, bukan terjadinya open mainnet atau mainnet terbuka, ya. Di dalam Pichen Mall terdapat vendor dari berbagai negara, namun kita hanya dapat berbelanja dari vendor Indonesia karena kita tidak dapat berbelanja dari vendor luar negeri, ya. Saya tidak ingin mengurangi euforia Anda. Saya hanya tidak ingin ada yang kecewa. Karena ini baru permulaan dari sebuah mall yang mengumumkan akan dibuka pada tanggal 25 Agustus. Kami juga tidak tahu vendor apa saja dan berapa vendor di Indonesia yang bergabung dengan Pichen Mall ini.
dan berapa harga jual yang mereka kenakan. Pitchen Mall Indonesia juga belum bisa memberikan gambaran berapa vendor yang sudah bergabung karena masih dalam proses screening oleh Pitchen Mall Global. Kalau nanti harga barangnya terlalu mahal dan jauh dari nilai konsensus global, saya sarankan menahan belanja dulu. Tapi terserah masing-masing individu. Kalau mau bayar mahal, saya juga tidak bisa mencegah Anda. Carilah penjual yang menjual barang yang tidak terlalu mahal. Memang ya, harga mungkin tidak sesuai dengan nilai konsensus global. Misalnya tingkat harga rata-rata di Viking Mall ya, yang dapat dianggap cukup tinggi, mereka menghargai pie di nilai $6.700 per pie ya, dan itu sudah tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sementara rata-rata pasar Vietnam menggunakan tarif $314 per satu pie. Misalnya ada iPhone yang menjual 0,5 pie atau 1 pie ya, atau 2 pie bahkan 10 pie. Ya, tentu saja kita akan memilih 0,5 pie. Jika banyak vendor Pitchen Mall Cina yang mendukung nilai konsensus global ya, kita lihat saja nanti Pitchen Mall Indonesia berapakah harga yang akan ditaruh ya. Salam petir ya, salam sukses. Oke, jadi sudah lumayan panjang saya membacakan dari awal sampai selesai ini. Tentunya jikalau Anda tidak menyekip apa yang saya jelaskan, Anda tidak akan gagal paham ya. Tentunya akan banyak hal-hal yang barusan saya baca yang Anda dalami ya terkait itu. Anda akan benar-benar memahami proyek pie ini ya. Poin pentingnya, Anda akan memahami terkait pie ini proyek besar. Anda akan menganggap nilai konsensus global $314.159 itu sangatlah wajar ya, ataupun minimal ya, ataupun standarnya lah ya, karena koin pie itu seharusnya dihargai lebih tinggi dari itu pun sangatlah masih pantas ya. Jadi seperti halnya di Amerika Serikat, konsensus mereka per satu pie-nya $1 juta ya. Kalaupun di China menyelenggarakan dan juga di Indonesia mengikuti terkait konsensus $314.159, itu hanyalah harga minimum yang seharusnya kita anggap memang harga minimum ya. Belum harga yang seharusnya fantastis, yang seharusnya sesuai dengan harga per satu pie ya. Oke, tidak ada yang tidak mungkin ya. Era digital, cryptocurrency semakin berkembang, apalagi banyak situs besar dunia yang khususnya sekarang ini sudah mulai membahas mengenai Pi, sudah mulai memberitakan mengenai Pi Network ya. Tentulah orang-orang pintar dan orang-orang jenius yang memiliki situs besar ini adalah orang-orang yang sudah memahami Pi, adalah pengusaha-pengusaha miliarder yang tentunya sangat-sangat pintar dalam mempelajari mengenai Pi. Makanya mereka mau memberitakan ataupun berbagi seputar informasi mengenai Pi ya. Tentunya mereka juga bergabung lah ya di Pi ya. Jadi untuk para penyinyir dan para pembuli, saya sarankan untuk segera sadar sebelum Anda hanya gigit jari
di kemudian hari ya. Dan terima kasih ya, mungkin saya cukupkan sampai sini saja ya terkait informasi mengenai Pi Network, perusahaan besar yang tentunya membawa kesejahteraan dan kejayaan bagi masyarakat di seluruh dunia. Walaupun masih dalam tahap dan proses, namun yakinlah itu semua akan terjadi ya. Insya Allah kesuksesan akan diraih kepada para pioneers yang sabar dan terus mengikuti proyek Pi sampai mana proyek Pi nanti menuju open mainnet ya. Oke, daripada saya banyak cincau di sini ya, mungkin kalian ngantuk juga dengarnya ya. Dan saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.